تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah atas semua peparingnya, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti pengajian himpunan Al-Hadits. Kita bisa menimba ilmu, semuanya semata-mata atas peparing dari Allah. Kemudian kepada para perantara agama, mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'it tabi'ihim, para ulama ussolihin, para mubalighin, sehingga ilmu Quran, hadis sampai kepada kita semua. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana dosa, mana pahala, mana surga, mana neraka. Semua atas amal solih para perantara agama diucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Kemudian pada bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi penerus sekalian yang mengikuti pengajian asrama himpunan pada kesempatan kali ini, atas amal solehnya untuk mengikuti pengajian diucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak Ibu, para generasi penerus sekalian, insya Allah himpunan Kitabul Ahkam ini di asrama kali ini insya Allah himpunan yang terakhir untuk asrama online kali ini, dengan harapan setelah selesainya asrama Al-Quran di bulan-bulan yang lalu dilanjutkan dengan asrama himpunan ini, Allah memberikan manfaat dan barokah. Ilmu yang telah kita kaji, kita pahami, dan diusahakan bisa diamalkan, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Di dunianya Allah akan memberikan pertolongan, di akhiratnya Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Sebab itu, supaya benar-benar ilmu yang telah kita kaji ini bisa diamalkan, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Untuk membarokahkan waktu, silahkan dibuka kitabnya halaman 36.
baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Katsirin al-Abdiyu akhbarana Sufyan. Hadatsana al-Agharru an Khalifah bin Husain an jadihi Qais bin Asim. Qala berkata siapa Jadih atau Qais bin Asim. Ataitu datang aku an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridu menghendaki aku al-Islama pada Islam yang sebelumnya Qais ini masih dalam keadaan jahiliyah. Fa'amaroni maka perintah siapa Nabi ini padaku an al-tasila bahwasanya mandi aku bimain dengan air wasidrin dan daun bidara, ya, air yang dicampur dengan daun bidara. Dikata Qais, saya datang pada Nabi untuk masuk Islam. Lalu Nabi memerintahkan padaku agar aku mandi dengan air dicampur dengan daun bidara. Disunahkan bagi orang yang akan masuk Islam, orang yang akan masuk Islam untuk mandi dengan air yang dicampur daun bidara. Tapi ya tidak harus dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada ya dengan air sudah cukup. Rawahu Abu Dawud Kitabut Thaharah. Hadatsana Makhlad bin Khalidin, hadatsana Abdur Razzaqi akhbarana Ibnu Jurayjin, qala berkata siapa Ibnu Jurayj. Ukhbirtu dihabari aku an Usaim bin Kulaibin dari Usaim bin Kulaib, an abihi dari bapaknya Usaim, an jadihi dari kakeknya Usaim. Annahu sungguhnya Jadi Ja'a datang siapa Jadi datang ilan Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu berkata siapa Jadi, Qad aslam tu sungguh Islam aku. Ya Nabi, saya ini sungguh sudah masuk Islam. Faqala lalu bersabda lahu pada Jadi siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Alki menjatuhkanlah kamu anka dari kamu sya'ral kufri pada rambut kufur. Maksudnya ya, cukur. Maksudnya itu menjatuhkan rambut kufur itu ya dicukur itu. Yaqulu bersabda siapa Nabi, ihliqa, cukur gundullah kamu. Halak itu cukur gundul. Cukur gundullah kamu. Jadi kata Jadi, saya datang kepada Nabi bahwa saya ini lalu mengatakan bahwa saya ini masuk Islam.
Lalu Nabi mengatakan kepada Jadi agar menjatuhkan rambut kufur. Nabi mensabdakan, cukur gundullah. Jadi ketika orang itu masuk Islam, disunahkan untuk cukur gundul, menghilangkan rambut kufur, rambut sebelum Islam. Nah, sehingga rambut yang tumbuh berikutnya itu sudah tumbuh di dalam Islam. Tentunya kalau cukur gundul itu bagi yang laki-laki. Qala berkata siapa? Abi. Wa akhbaroni, dan mohon maaf ini ada kalimat yang perlu diralat, itu ihlik, itu pakai kho, ya pakai kho, harusnya itu pakai hak, harusnya itu, barangkali ada yang masih pakai kho. Kalau sudah pakai hak berarti ya sudah benar. Barangkali ada yang masih pakai kho, itu titiknya dihilangkan. Kita lanjutkan lagi. Qala berkata siapa Abi, wa akhbaroni, dan menghabari ni padaku Abi, siapa akhoru yang lain. Jadi yang pertama tadi Abi menceritakan bahwa dia mendapat kabar dari kakeknya, dari Jadi. Nah, kemudian Abi juga mendapatkan kabar dari sahabat yang lain, dari orang yang lain. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda Nabi, li akhor, pada orang yang lain, ma'ahu, bersama Jadi. Alki, menjatuhkanlah kamu, anka, dari kamu, sya'ral kufri, pada rambut kufur. Wahtanin, dan khitanlah kamu. Khitanlah kamu, kalau bahasa Jawanya ya sunat lah, sunat. Kepada yang lain, Nabi mensabdakan, kamu cukur gundullah dan khitanlah. Adanya Nabi berkata khitanlah ya, bisa jadi karena orang itu belum khitan. Adapun yang sudah khitan kan ya tidak mungkin dikhitan lagi. Masa khitan 2 kali nanti habis nanti. Ya, kalau nggak bisa masuk dipotong gitu kan ya nggak. Ya gimana gitulah pokoknya. Nah, kepada yang lain Nabi mensabdakan selain cukur gundul juga sunat, juga khitan. Rawahu Abu Dawud, Kitabut Thaharah. Sekali lagi disunahkan bagi orang yang asalnya jahiliyah kemudian masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam ya disunahkan untuk cukur gundul dan sunat bagi yang belum sunat. Barangkali ada pertanyaan lah, bagaimana kalau orangnya sudah tua? Ya tidak masalah. Nabi Ibrahim saja sunatnya sudah tua. Kalau Nabi Ibrahim sunatnya sudah tua, ya bisalah. Lagi zaman sekarang ini peralatan medis sudah lebih modern, tidak perlu seperti zaman Nabi Ibrahim pakai pecok, pakai kampak, pakai kapak zaman Nabi Ibrahim. Nah, tentunya kalau sekarang ya sudah ada kecanggihan